tentu kewajiban untuk menjaga Allah dalam makna melaksanakan syariat, melaksanakan perintah, ya, menjauhi larangan, itu bagi hamba-hamba Allah yang kena taklif kewajiban itu. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan remah rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya hasan sahih. Di dalam hadis tersebut diterangkan bahwa satu ketika Rasulullah SAW mengajarkan satu pelajaran kepada Ibnu Abbas, yang di dalam hadis itu dinyatakan, ya gulam, wahai ananda. Gulam itu di dalam bahasa Arab menunjukkan kepada anak-anak yang usia di bawah 10 tahun. Dan waktu itu memang sahabat Ibnu Abbas usianya menjelang 10 tahun, jadi 9 tahun lebih. Kemudian Rasulullah menyatakan, inni u'allimuka kalimatin, kata Nabi. Saya akan mengajarkan kepada Anda, kepada Ananda beberapa kalimat. Yang dimaksud kalimat di dalam sabda Nabi itu adalah maknanya beberapa nasihat kepada Ibnu Abbas. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka. Jagalah oleh kamu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajinhu tujahaka. Jagalah oleh kamu Allah, niscaya Allah akan senantiasa membersamaimu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah itu? Yang dimaksud dengan menjaga Allah tentu maknanya adalah bukan dalam arti bahwa kita itu menjadi bodyguard-nya Allah. Bukan dalam makna bahwa Allah membutuhkan pengamanan. Tetapi yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah maknanya iltazim awamirullah. Jaga, pelihara perintah-perintah Allah. Tunaikan perintah-perintah Allah. Jauhi, jangan dekati larangan-larangan Allah. Perintah laksanakan, tapi kalau larangan jangan didekati. Jadi kalau yang namanya larangan itu jangankan dilaksanakan, didekati saja tidak boleh. Mengapa? Karena kalau orang sudah mulai dekat, pada akhirnya bisa terjadi orang itu melakukan apa yang Allah
larang. Menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maknanya tentu bukan hanya sekedar melaksanakannya, tapi bagaimana kita melaksanakan perintah Allah itu dengan penuh kehusuan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan. Bahwa apa yang Allah perintah itu sesungguhnya bukan hanya sekedar menunaikan apa yang Allah perintah, tetapi justru kita dalam posisi bahwa kita betul-betul membutuhkan apa yang Allah perintahkan. Seperti misalkan kita diperintah sholat. Sholat itu adalah wajib bagi kita. Tentu kita melaksanakan sholat bukan hanya semata-mata menggugurkan kewajiban, tapi akan tumbuh subur hadir dalam diri kita bahwa kita melaksanakan atau menunaikan sholat itu memang kita butuh dengan sholat itu. Janganlah sekali-kali menyia-nyiakan apa yang Allah perintahkan. Artinya Allah mengingatkan, misalkan mengenai sholat itu di dalam surat Al-Ma'un, Allah mengingatkan kita semua. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang dimaksud adalah alladzinahum, orang-orang yang an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai bisa dimaknai lalai dalam melaksanakannya. Kita tidak menunaikan sholat itu di awal waktu atau mengulur-ngulur waktunya. Atau lalai dalam makna bahwa perilaku kita di luar sholat itu tidak sesuai dengan sholat kita. Dalam sholat kita mengagungkan Allah. Tapi ternyata dalam kehidupan keseharian kita malah kita lebih banyak menepuk dada kita. Sombong dengan posisi kita, sombong dengan kedudukan kita, sombong dengan harta kita. Bisa jadi seperti itu. Maka orang yang seperti itu termasuk ke dalam kategori orang yang tidak menjaga, memelihara perintah Allah. Yakni orang yang lalai dalam sholatnya. Maka kita akan kelihatan sejauh mana kita sesungguhnya termasuk menjaga Allah dalam arti melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita betul-betul menjaga Allah, artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka di dalam hadis itu dinyatakan, ketika kita betul-betul menjaga Allah, maka Allah akan betul-betul menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah oleh kamu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah oleh kamu Allah, niscaya Allah akan senantiasa membersamaimu. Orang yang senantiasa menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka sesungguhnya Allah akan senantiasa membersamai. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, innallaha ma'alladzina taqaw wa hum muhsinun. Bahwa Allah itu akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Dan Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam nasihat itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu meminta, apabila kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan terlalu banyak memohon, meminta bantuan kepada manusia. Karena ada kalanya kalau manusia itu terlalu banyak dipinta bantuan, lama-lama bosan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak diminta, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba yang banyak memohon kepada Allah. Maka idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah.
Wa idasta'anta fasta'in billah, dan apabila memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Sampai Rasulullah SAW menegaskan, fa'lam, ketahuilah olehmu, wahai Ananda, apabila umat ini bersatu, saling membantu, ala ayan fa'uka bisya'in, untuk memberikan satu manfaat, maka lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahullahu laka, kata Nabi. Meskipun seluruh manusia ini saling membantu, saling bahu-membahu untuk berupaya, berusaha memberikan satu manfaat kebaikan, supaya kebaikan itu hadir, kebaikan itu sampai ada di sisimu. Maka Rasulullah menyatakan, maka kebaikan itu, sesuatu yang baik itu tidak akan pernah sampai illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan bagimu. Sebaiknya atau sebaliknya, kalaulah mereka itu berkumpul, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Dan jika manusia ini saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, berserikat untuk memberikan bahaya, memberikan keburukan kepada kamu, maka Rasulullah menegaskan di dalam nasihatnya itu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Maka suatu keburukan, satu bahaya yang direncanakan, direkayasa, dipersiapkan oleh orang-orang untuk menimpa kamu, kata Nabi, maka sesungguhnya keburukan itu tidak akan pernah menimpa, kecuali memang keburukan itu sudah Allah tetapkan bagimu. Jadi, kalau kita mencermati, menghayati, memahami nasihat ini, maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup itu penuh dengan optimisme. Hidup kita penuh dengan keberanian, tidak dihinggapi ketakutan. Kenapa? Karena kita berkeyakinan baik dan buruk itu sudah Allah tetapkan. Tidak mungkin kebaikan akan hadir di tengah-tengah kita kecuali sudah ditetapkan Allah. Demikian pula keburukan, maka satu keburukan tidak mungkin akan sampai kepada kita. Bahaya tidak akan pernah menimpa kepada kita kecuali bahaya atau keburukan itu sudah Allah tetapkan kepada kita. Tetapi ternyata setan itu senantiasa mempengaruhi kita, menakut-nakuti kita. Ya. Dinyatakan dalam firman Allah, innama dzalika musyaiton yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sementara setan itu akan senantiasa yukhawwifu awliya'ah. Setan dengan CS-nya, ya, setan dengan rekan-rekannya itu senantiasa yukhawwifu awliya'ah, akan senantiasa menakut-nakuti kita dengan banyak hal. Menakut-nakuti kita untuk melakukan kebaikan karena mungkin ada yang kita khawatirkan. Mau infak ditakut-takuti oleh setan, mau sedekah ditakut-takuti oleh setan karena takutnya kita berkurang. Mau berangkat untuk melakukan suatu kebaikan, khawatir, banyak kekhawatiran, khawatir terjadi A, B, C, dan lain-lainnya. Itu bagi setan akan senantiasa mempengaruhi kita seperti itu. Innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah. Tapi kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ingat, kamu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang mukmin. Artinya, semakin besar ketakutan, maka sesungguhnya itu merupakan gambaran kadar keimanan kita itu
sangat lemah. Semakin besar keberanian kita untuk melakukan kebaikan, maka itu menjadi gambaran bahwa iman kita itu betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah di dalam hadis itu mengingatkan, ihfadillaha yahfanka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan membersamaimu. Jika kamu meminta, memohon, maka mohonlah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, yakinkanlah, sesungguhnya kebaikan dan keburukan sudah Allah tetapkan. Maka serahkanlah segala sesuatu itu kepada Allah. Dan satu hal yang terpenting, bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga, memelihara perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika perintah dilaksanakan, kemudian larangan dijauhi, ditinggalkan, maka Allah akan senantiasa membersamai kita, Allah akan senantiasa menjaga kita. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, dan mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema ini. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ustadz, ada pertanyaan yang masuk ke WA admin. Yang pertama, Ya. Allah itu maha kaya dan maha segalanya. Iya. Tapi kenapa Allah menyuruh hambanya untuk selalu meminta? Iya. Ya. Jadi Allah itu maha segalanya. Ya. Tapi kenapa kemudian Allah menyuruh hambanya untuk senantiasa meminta? Betul, Allah itu maha kaya. Jadi ketika Allah memberikan arahan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila minta, mintalah kepada Allah. Nah, itu bedanya Allah dengan kita, bahwa kalau manusia dipinta 1-2 kali, ya mungkin toleran ya. Tapi kalau setiap datang meminta, bosan. Ya. Tapi Allah berbeda. Allah itu berbeda. Justru Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang meminta kepada Allah. Jadi malah Allah membenci seorang hamba yang jarang meminta kepada Allah. Maka sebanyak-banyaklah minta kepada Allah. Ya. Sampai di dalam hadis itu digambarkan, mintalah segala urusan itu kepada Allah. Sampai digambarkan, kalaulah sendalmu itu putus, mintalah kepada Allah. Maknanya jangan dipahami bahwa sendal jepit kita putus talinya kemudian langsung memohon kepada Allah ya agar disambungkan lagi talinya. Tetapi maknanya itu menunjukkan bahwa apapun silakan minta kepada Allah, dan Allah ketika banyak diminta maka itu tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, pengajaran kepada kita agar banyak meminta kepada Allah, itu karena pertanda Allah sangat sayang kepada hambanya, kepada kita sebagai hamba Allah. Jadi jangan ragu-ragu ya meminta kepada Allah. Itu barangkali. Barangkali ada pertanyaan lain? Yang kedua, Ustadz, dengan cara apa konkretnya Allah itu menjaga kita? Dengan cara apa Allah konkretnya menjaga kita? Jadi ada dua hal ya. Bagaimana Allah menjaga kita? Yang pertama bisa dalam makna Allah menjaga kita itu ketika melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, Allah akan menjaga kesucian, kebersihan hati kita.
Allah akan menjaga akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan. Allah akan menjaga niat tulus ikhlas kita. Ketika melakukan sesuatu, maka niatnya adalah ikhlas karena Allah. Maka itu pertanda Allah menjaga kita. Di dalam ayat lain itu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dinyatakan bukti atau cara Allah menjaga kita itu di dalam ayat itu nyatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ya. Bagaimana Allah cara menjaga kita? Maka Allah akan menugaskan mu'aqibatun, para malaikat yang menjaga. Min baini yadayhi, dari depan, dari belakang. Untuk apa? Yahfadunahu min amrillah. Malaikat itu menjaga hambanya min amrillah, atas dasar perintah Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah dalam makna orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan menugaskan mu'aqibatun, para malaikat yang silih berganti. Untuk apa? Yahfadunahu min amrillah, menjaga orang ini atas perintah Allah. Jadi dijaganya itu oleh malaikat, itu orang-orang yang menjaga Allah itu. Maka Allah akan menugaskan para malaikat untuk menjaga orang ini. Gitu. Itu bentuk penjagaan Allah, ya, bentuk konkretnya seperti itu. Yang terakhir Ustadz, Ya. kewajiban menjaga Allah itu untuk siapa? Karena Allah itu menciptakan beberapa makhluk, terutama jin dan manusia yang memang secara khusus diperintah untuk beribadah. Ya. Apakah kewajiban menjaga Allah itu untuk manusia dan jin saja atau makhluk-makhluk yang lain? Ya. Tentu kewajiban untuk menjaga Allah dalam makna melaksanakan syariat, melaksanakan perintah, ya, menjauhi larangan, itu bagi hamba-hamba Allah yang kena taklif kewajiban itu. Maka dalam surat Ar-Dariyat dinyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka kewajiban jin, manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka jin dan manusia itu punya kewajiban. Ada yang harus dilaksanakan, ada yang harus ditinggalkan. Kalau malaikat itu kan makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu kan yang senantiasa taat terus, gitu ya. Mereka senantiasa taat kepada Allah. Berbeda halnya dengan manusia dan jin. Jadi kewajiban menjaga Allah adalah bagi makhluk yang kena taklif kewajiban untuk melaksanakan syariat Allah, yakni kewajiban untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang diwajibkan, ya, yang kena kewajiban taklif. Dan supaya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga Allah, ya, dalam arti istiqomah, maka tentu selain kita berikhtiar, maka kita pun harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu doa, ya, ada satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat Umar bin Khattab. Doanya, Allahumma fadni bil islami qaiman wahfadni bil islami qaidan wahfadni bil islami raqidan wala tuti fiyya aduwan wala hasida. Intinya bahwa, ya Allah, semoga Engkau menjagaku dengan Islam ini ketika berdiri, dan semoga Engkau menjagaku dengan Islam ini ketika duduk, dan semoga Engkau menjagaku dengan Islam ini ketika berbaring, ketika tidur, dan janganlah berikan kesempatan orang-orang yang memusuhiku dan orang-orang yang hasud atau iri dengki kepadaku untuk mampu menyakitiku. Itulah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Umar bin Khattab, yang tentu
kita juga perlu dan penting untuk berdoa ini, yakni Allahumma fadni bil islami qaiman wahfadni bil islami qaidan wahfadni bil islami raqidan wala tuti fiyya aduan wala hasida. Itu barangkali. Jadi itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa betul-betul menjaga Allah dalam makna melaksanakan syariat Allah, sehingga Allah akan senantiasa menjaga kita dalam makna Allah memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman, keikhlasan, kelurusan akidah dan tauhid kita, dan Allah pun akan menjaga kita dalam makna Allah akan menugaskan para malaikat siang dan malam untuk senantiasa menjaga kita sesuai dalam firman Allah yang tadi dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Roh Ramadan tentang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Kita semangat ibadah